takutnya jadi hutang. Ya, jadi kalau bebas itu kan jadi tidak terikat, bebas. Kan kita ini kelihatannya udah sepuh-sepuh ya, udah kurang produktif. Keleluasaan rezeki mungkin bisa berpastikul khairat, bersedekah di jalan Allah. Itu kalau misalkan ada yang punya rezeki, ya silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berdiri di depan ruang Ibnu Hitam. Ini adalah ruang multimedia dari PSDI Jawa Barat. Hari ini ada kegiatan reuni haji yang keberangkatan tahun 2019, Masya Allah. Jadi ini adalah reuni haji keberangkatan tahun 2019. Sudah 6 tahun berlalu, tapi mereka masih selalu berhubungan dan difasilitasi selalu oleh KBIAHU PSDI Jawa Barat. Kita ikuti kegiatannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patun heula Bu. Meuli korma di kardusan. Meuli salam reujeng opat. Ieu jalma loba pisan ngan ngajawab salamna can kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu cepat sirah botak. Kompak dan sigana nyentak. Jentak aja Bu, saya malah jentak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mangga Bu, ini Bu. Melah Jati sisi leuweung. Di Ceboran make cai. Bisi tadi keur malaweung urang cobaan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun, tapi kompak ya mah. Terus 3 kali ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu anu nembe sumping maka dihaturanan masih kosong. Fungsi alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alumni jamaah haji KBIH PSDI tahun 2019 yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak intinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan takdirnya, alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan serta nikmat usia, sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala di ruang multimedia PSDI Jawa Barat.
Sangat itu nostalgia, kapungkur manasik di dia, oke kan? Oh, manasik kapungkur di dia pertemuan, oke, alhamdulillah di dia dan pernah beberapa kali di berbagai tempat ya, yang kegiliran. Yang waktu itu saya pernah ingat di Kabupaten Bandung di ya Kampung Evi ya, Kampung Evi. Nah, terus di mana sih? Oh iya, di Bumi Pak Haji Jaja yang di Jalan Ujung Berung ya, di sebat teh. Baik, teman. Enggak. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini sampai selesai nanti berjalan lancar. Kemudian yang berikutnya mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal solih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak terasa kebersamaan kita dengan beberapa saudara kita sudah tidak bisa lagi kita lakukan karena ada 6 di antara saudara kita yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mendoakan saudara kita, mereka semuanya, karena pernah bersama-sama dengan kita menunaikan ibadah haji ke tanah suci, bersama-sama ketika di Mina, bersama-sama ketika di Arafah, kemudian ketika melakukan jumroh, kemudian ketika bersama-sama ke masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Ini yang pertama yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 6 orang. Yang pertama Ibu Hajah Kurniasi Odi ya, beliau adalah istri dari Pak Haji Cucu. Pak Haji Cucunya hadir sekarang? Hadir. Oh, mohon ya Allah, hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mohon Pak Haji Cucu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Bapak Haji Endang Yanuar Mahyudin ya. Nah, ini Ibu alhamdulillah hadir ya. Terima kasih Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Haji Dedi Nurjaya Suhud ya. Ibunya hadir? Oh, ibunya. Ini Sakaman Masyarakat Abdi ya. Pak Dedi Nuryadi Suhud Sakaman, terus Pak Ayi Sakaman, terus Pak Oom Sakaman Masyarakat Abdi. Pak menuju di Mekah ya, di Mekah Sakaman. Terus Pak Sicaryo menuju di Mekah Sami Sakaman. Nah ya, emut kene. Pokoknya mah pami perjalanan ibadah haji mah terkenang selalu, sulit untuk dilupakan ya. Bagaimana kita bahkan emut kene menuju Pak Haji Budiaso di infus emut kene. Oh, abah Pak Mas Sepei ya, Pak kami kalau sudah kita berdosa ya, jadi infus emut. Kemudian family di Madinah mah artinya sakamarnya sareng Haji Budi Sobarka, terus sareng itu siapa? Pak Landut ya. Terus satu lagi yang bukan Nabi Hamzah ya, bilang dia Abdi, karena yang di Madinah mah namanya campur lokasi kondisi kamarnya berbeda dengan ketika di Mekah, sehingga harus memungkinkan untuk dicampur. Kemudian yang keempat, Bapak Ahmad Basar Muhtar. Ibunya ada? Alhamdulillah ibu ya. Kemudian yang kelima, Bapak Haji Juanda Said Sahib. Ibu, alhamdulillah. Kemudian yang keenam adalah Bapak Haji Ewo Suryaman. Ya. Pak Haji Ewo, ibu semua alhamdulillah. Terus ibu. Ibu abdi emut Pak Haji Ewo teh sakamarna sareng Pak Budi ya. Bahasa AC pareun teh. AC teh pareun keras nyarios ka urang Arab begitu.
di Arab itu kondisinya seperti itu karena apa? Pegawainya juga bukan orang Mekah, dia orang Bangladesh, orang Pakistan. Dan kemarin ketika hajian 2023, punten Pak Haji Budi terulang juga seperti itu. Eta anu pareun wae aset pembimbing ti kiblatun. Mohon janten kamarna terasa laporan ka abdi dengan bahasa Arab itu biasa. Ustaz ieu paras deui hieup guru. Engina pareun deui. Pareun teh ini biasa. Panasna. Bereskan deui, berarti gede deui ya Allah ya. Ujian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang 6 orang tadi yang disebut mereka semuanya di alam barzahnya ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam barzahnya dijadikan sebagai bagian dari taman-taman surga. Kemudian mereka semuanya dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli a'malin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga di antara saudara kita yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit sehingga tidak bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah Bapak Haji Sucaryo Santoso. Ya, Bapak Haji Sucaryo, Jute Damang. Ibu di rumah atau masih di rumah sakit? Oh iya, di rumah sakit. Pantes kemarin waktu abdi jadwal Jumatan di Masjid Al-Akam, Pak Haji ya. Biasa nama Pak menuju sehat, Pak Haji Caryo selalu Jumatannya di situ di Masjid Al-Akam di Jalan Sukaluyu. Masjidnya itu di lantai 2, si tempat sholatnya. Kalau lantai bawahnya untuk madrasah. Nah, Pak Haji Sucaryo itu sama si AA suka diantar didorong Jumatannya di situ di alam. Dia pernah apa ya Pak menuju abdi jadwal Jumatan ini sok pernah pas kamari itu ya Allah si Pak Haji ternyata lagi sakit ya. Baik, Pak Haji Sucaryo mudah-mudahan tinggal damai sehingga diberi sehat walafiat. Kemudian yang kedua Pak Haji Ahmad Syafeni, Abah ini ya terkenal Abah mah. Sadane ge mau aya teh emut ka Abah. Mari ikon Abah. Si ibuna teh semi. Daya. Ngan abi mah hiji emut ka Abah teh. Dugi ka ge mau hilang. Begitu rengse tawaf umroh pertama kali tos ada dapat tapi sahabat begitu dugi tadinya ke pendokan kita awal atau sain dan gacar karena terpisah sehingga mungkin lupa yang namanya itu sepuhnya lupa bahwa harusnya rangkaiannya setelah tawaf itu adalah sa'i bilang jadi kita kuidri jajak apa sa'i. Kalau masalahnya kemarin juga dirinya paling kirim beda ya waktu itu pokoknya ada apalagi kirim beda gitu ya. Baik Pak Ahmad Syafeni. Kemudian yang ketiga yang sedang sakit itu adalah Pak Haji Gufron ya.
Pak Haji sakit di mana? Di istirahat di rumah? Ya sudah. Disuruh saya Pak. Udah. Oh iya, alhamdulillah sudah bisa sudah relatif membaik, tapi katanya jalan masih belum bisa seperti sedia kala ya. Kita doakan khususnya untuk Pak Haji Sucaryo Santoso, kemudian Pak Haji Ahmad Syafi'i, kemudian Pak Haji Gufron, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli amalin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya merasa senang sekali karena pagi hari ini bisa hadir bersama Bapak dan Ibu bersilaturahmi ke Karawas waktu tos 5 tahun ya, dari 2019. Dan musim haji itu rasanya asa enggak sumping nanti. Cikane 2019, 2020, 2021 nggak ada karena ini 2022 ada, tapi kuota dibatasi hanya 40%. Dan sepanjang sejarah hajian yang paling enak untuk haji reguler itu 2022 gitu. Enak, nyaman, karena apa? Jamaah sekali gitu. Jadi di Arafah teh beri gogoleran oke. Lagi betul, saya kirimkan fotonya sama Pak Ustaz Rahmat sama beberapa jemaah yang berangkat. Aduh, cenah ieu nya haji plus. Ieu itu karena soalnya kasurnya empuk, kemudian leluasa aja 40% dari jumlah jemaah haji Indonesia. Kalau 100%-nya 221.000 ya, 221.000. Ini 40%-nya. Jadi hanya 100.000 lebih. Ya, pokoknya tuh rugikan Kak. Wah, pas saya dikirimkan videonya di nomor semuanya di Allah bisa 2022. Nah, 2023 itu mulai rada-rada nanti crowded dan nggak lebih baik dibandingkan dengan 2019. 2019 mah alhamdulillah kita relatif tertib waktu itu, tertib. Kalaupun di Muzdalifahnya Ibu Puji serang itu di Muzdalifah yang kene Pak Budi Pak Budi di Muzdalifah. Eta mah aya we begituna jalmi teh katingali watak aslina katingali hartos kadang-kadang tri ieu dengan tri kadang-kadang mempersilahkan orang lain yang sakit lebih dahulu ieu kadang-kadang disalib gitu ya. Eta teh biasa aja teh dibaca katingali. Sehingga ketika seperti itu kita berpikir nah memang orang teh ngambak teh ulah tapi lamun cicing wae kemudian kasih poe ku batur, terus kapan kita? Kan kita punya hak. Kita punya hak untuk naik ke bis ketika di Muzdalifah kemudian mau ke Mina. Kalau terus wae diem wae nyatu ira. Ya akhirnya waktu itu saya berpikir kalau begitu terus mah kapan nih? Dan kita punya hak. Maka kemudian saya waktu itu bicara Bapak Ibu sampai ini kepada yang lain bukan hanya ke kita. Ini kita sudah kesalip sama 3 kloter. Kalau kita terus diem wae di dia
berbagai jemaah dari berbagai, tolong ini diberikan kesempatan dulu kepada kami, dan ini ada yang sakit. Waktu itu Bapak Pak Haji Sucaryo bawa. Terus oke yang Pak Haji Budinya emang kayaknya tidak mau di bos, jelas di bos. Padahal itulah, itu serba-serbinya. Tapi segitu nggak terlalu segimana, nggak terlalu parah. Kenapa? Karena waktu itu bisolawat tertib, betul Bapak Ibu? Bisolawat tertib, sehingga sadayana Jawa Barat di Mispalah. Sehingga kalau saya mau silaturahmi ke beberapa kerabat kolega, kan naik di solawat sadayana kaputran. Mau jemaah Ciamis silaturahmi di hotel anu lamun tah kaputran dan naik nganggo eta ka Masjidil Haram tertib semuanya. Keberangkatan juga aman. Tercatat sekian, berangkat sekian. Tercatat 440 angkat 440. Pas kemarin 2023, ya Allah ya Rabbana, itu benar-benar. Pertama, karena jumlah jamaahnya sekarang menjadi banyak. Aslinya 221.000, kemudian ditambah 8.000 menjadi 200 berapa? 29.000. Ditambah lagi lansianya itu perkumpulan atau akumulasi dari tahun 2022 dengan 2023. Jadi jumlah lansianya 67.000. Itu tahun 2023. Kemudian ini yang menarik nih. Pokoknya abis kemarin 2023 dan petugas kloter. Jadi merasakan sekali bagaimana crowdingnya, kemudian secara struktur kloter berhobi-hobi campur-campur. Nah, ini kejadian tahun 2023 kemarin saya berangkat di jembatan Kalitas Sadana Jamaah Haji Kota Bandung dari 4 KBIH 440. Begitu sumping ke asrama haji Bekasi, kemudian jam 1 malam ada instruksi, siap petugas kloter pokoknya menerima limpahan dari Pangandaran 11, dari Bekasi 25, dari Sukabumi 50. Kemudian yang ini yang dari Kota Bandung nggak bisa berangkat karena visa nggak keluar. Kalau dibayangkan Bapak Ibu, ya dari posisi seperti itu nggak bisa nolak kemana? Kenapa? Karena pesawat harus penuh gitu. Dan pesawat itu berubah seatnya, asalnya nyebatkan 440 menjadi 480. Bayangin. Jadi yang tadinya, mohon maaf, ini cerita sedikit, yang tadinya kami sudah bersilaturahmi ke 4 KBIH, kan sebagai petugas silaturahmi ke KBIH A, KBIH B, KBIH C. Akhirnya pada awalnya karena campuran dari Pangandaran, dari Bekasi, dari Sukabumi, awalnya saya begitu. Jadi belum lagi ada yang kepisah suami istri. Coba, istrinya berangkat di kloter ini, suaminya duduk di luar visanya, ditahan dulu. Jadi suaminya kloter 36, istrinya kloter 37. Atau kebalikannya, suaminya kloter istrinya kloter 36, suaminya 37. Pak, benar yang namanya saya merasakan ini, aduh gimana pelajaran jemaah haji sekarang lebih parah sekali. Kemudian ada yang muncul emosinya pada saat mau pergi. Kenapa? Ya karena kan wajar muncul emosinya. Tujuh daftar sekarang ada suami istri. Nah, yang sarang ada angkat sarang suami istri. Yang sarang, iya bayangkan daftar ke sarang, yang sarang pas mau berangkat tidak bisa sarang. Coba bayangkan. Si bapak waktu itu sholat sama saya, Pak sholat pas mau berangkat, silakan bapak sekarang pergi. Hari istri saya mau mana sini? Ya pokoknya macam apa? Kata petugas di Pak yang sabar, yang sabar. Si bapak itu kemudian muncul emosinya. Sabar dari zaman sudah apa dengan rasakan? Itu si bapak emosi sampai kan saya tuh bareng sama istri saya, daftar aja tuh bareng. Saya mau pergi bareng. Kenapa sekarang saya dipisahkan sama istri saya? Begitu. Bingung betul Pak. Dan itu terjadi bukan hanya di kloter saya, bukan hanya di kloter saya. Sadayana se-Indonesia terjadi seperti itu. Suami istri pisah. Mending kalau pemisahnya hanya beda kloter 36 juga 7 itu pernah kene. Iya mah pemisah aja pemisahnya beda gelombang. Beda gelombang. Jadi istrinya gelombang 1, suaminya gelombang 2. Dibalik. Oh ya Allah ya. Betul. Ini keberangkatan jemaah haji 2023 itu rasa-rasanya sangat-sangat. Belum lagi ketika di Mina kita sadar bagian tempatnya. Meskipun hari ini itu kemarin ketika 2023 ya Allah ya Rabbana ada jemaah dari
38 ada sekitar 40 orang tiga bagian tempat. Jadi itu rumah sebenarnya memang bukan kuasa kita, tapi kan kita sebagai sesama jemaah Indonesia ikut memikirkan juga. Datang orang-orang bunyi-bunyi jam 1. Ini teman saya mah ini tolonglah kalau bisa di sini ada yang dimasukkan, bisa katanya cukup berapa orang aja yang bisa di sini, kasihan nggak bisa tidur itu. Jadi kita mau ngomongin jam 1 malam-malam Bapak Ibu, kita mempersilahkan orang lain dari kloter lain untuk masuk di tenda kita. Tadinya jalan terawas kalau Papa Lampung, kalau kan ini apa namanya pakai kasur sudah, pakai kasur tipis ada. Jalan sama sakit ada. Mohon kumargi hawatos, meskipun dari kloter 38 kita persilahkan 25 orang masuk di sini. Jadi lu tadi ada paste, itu mah jantan pegel. Itu 2023 ya Allah ya betul. Walau alam saya tidak tahu, konon katanya itu karena awalnya perubahan kebijakan yang asalnya dikelola ketika di Masjidil Haram itu oleh muasasah, oleh yayasan, berubah kebijakannya dari syarikat. Syarikat itu perusahaan swasta Arab Saudi. Sehingga punten Indonesia syarikat kadang-kadang mainnya di harian kepala Lampung disebutkan sekian, tendanya pada sekian. Gitu. Jadi misalkan gini, satu puncut, emang kan tenda di Mekah itu, tenda di Mina itu satu coklat, satu puncut itu dia harusnya diisi oleh 85 orang, tapi jamaah muayat 100 orang. Itu gimana? Bingung. Dan kita sebagai petugas, tentang Bapak Ibu, kami sebagai petugas, kau sebut gimana? Pas sebut tidak ada ya ibu-ibu terus minum sadayana, terus maya sih gak bisa. Kan tega ya, kan rumah. Kapal bagian sami, mesti ayah Ibrahim mana ini. Akhirnya kemudian ngobrol-ngobrol dengan petugas, ada klinik kesehatan untuk jemaah. Yang minat di klinik, kayak ada nanti kasur paranti ada ini ya, belakar kasur. Terus yang kedua ada karpet, bantal ada ya, ngobrol bantal. Akhirnya ya udah, ya suara ini saya mau petugas di sini. Jadi selama di Mina seperti itu. Dan satu hal lagi, Bapak, maksud saya menyampaikan ini harus bersyukur Bapak Ibu, meskipun waktu itu ayah masih kalem, kita saling Mekah, ya, tapi tetap dibandingkan dengan hadiah kemarin 2023 jauh lebih enak 2019. Alhamdulillah. Karena kemarin waktu 2023, punten, abdi seumur belah kajian baru pertama kali merasakan tinggal di Mina Jadid. Mina Jadid teh padahal mah Musdalifah. Jadi kalau malam namanya Musdalifah, kalau siang namanya Mina. Gitu ya. Jadi sehingga jarak dari tenda ke Jamarot itu 7 km. Jadi bagi Abdi Wahwi itu teh 14 km. Jadi tanggal 10 lontar. Waalaikumsalam apa? Tanggal 10 lontar Jumroh apa? Jumroh Aqabah 7 kilo apa? 7 kilo. Terus Widai kan berarti 14 kilo. Endingnya kan 11? 7 kilo ada ini. Widai itu luar biasa. Yang lebih panas, panas sama kami. Dulu juga tahun 2019 48 sampai 50 derajat Celcius. Kemarin juga sama, 2023 sama juga sih panas. Saya ingat waktu itu ketika pergi 2023 itu ketika pergi kurangnya dengan sehat. Ketika kalau ini panas bergerak, tapi panas banyak sekali jemaah yang kemudian batuk pilek flu karena memang sering panas, meskipun terseduh. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa saya menceritakan itu supaya kita pandai bersyukur. Sekali lagi supaya kita pandai bersyukur, meskipun dulu pernah merasakan ningkilnya emot 2018 di Arafah daya pinina terus Pak waktu daya pinina sadayana orang daya pinina mohon maaf Ibu Haji pinding itu mana pinding itu Pak nggak ada kain penutup jadi terbuka kita
pemerintah dalam penyelenggaraan di mana haji. Bangga Pak. Nah, gitu ya. Jadi keberes-beres hajian itu nggak pernah selesai. Masalahnya kalau iya diberesan iya mah masalah saja. Diberesan iya masalah saja. Jadi kalau kita waktu di UPEC kemarin 2023 sebagai petugas, apa yang terjadi di lapangan daya dan fintech. Laras visa nggak keluar, nggak pernah ada kejadian sebelumnya. Visa nggak keluar. Jemaah haji Pak Visa suami istri bisa kloter belum pernah kejadian. Visa berubah satu di rumah tua belum pernah kejadian. Wah, luar biasa. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Selanjutnya saya ingin berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan tata cara memelihara kemakmuran haji kita, ya. Karena kita sekarang sudah selesai menunaikan ibadah haji dan itu patut bersyukur karena apa? Kapungkur masa pengguna dalam ini. Bapak Ibu teh sebenarnya 7 tahun, ayeuna 24 tahun. Tapi Bapak Ibu datang sekarang jemaah haji Kota Bandung 24 tahun satunya. Dari rumah kita alhamdulillah 7 tahun dalam ini. Ya. Itu yang pertama, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, secara umum relatif lancar. Kalaupun ada kendala 1-2 seperti tadi disampaikan, ya nggak seberapa dibandingkan dengan hajian kemarin 2023. Dacan Wihna Abdi Katitipan itu beberapa di mana? 7 di mana? Yang sakit 3 pakai kursi roda, yang 2 demensia. Demensia kan demensia akut. Demensia akut terus kayak mana? Jadi masih pas orang masih pengaruh. Saya merasa bahwa itu asal abdi itu menyedihkan sih kalau ada iya. Kalau ngomongin ini ya, tapi itu luar biasa. Namanya ujian di situ. 2 orang suami istri sudah demensia dan emut sama sekali. Jadi si paspornya Jepangan buat sama lagi pas itu bakal cantik ya. Terus kemudian ketika masuk di pesawat menebak namanya di Indonesia dia boleh dilarang. Ya Pak ini dia yang benar-benar lama-lama kayak pramugari balik lama kali lama itu awas kali ini hari 5 menit boleh deh. Kemudian ketika mau sholat kan sholat itu saya satu minutannya Bapak Ibu ini sampai waktu zuhur sampai waktu asar maka silahkan sholat 2 rakaat tayamum gitu. Iya namanya kita tayamum tapi kan sebagai kewajiban kita ya udah di tayamuman kalau kita ya udah tayamuman jadi sholat gitu. Terus gitu teh mau kemana ya teh sekali teh itu asal. Yang saya heran mohon maaf waktu itu yang saya pikirkan kan harusnya yang seperti itu tidak layak untuk pergi tidak lolos istiqomah harusnya. Kenapa? Karena kewajiban haji itu bagi yang sehat, bagi yang normal. Kalau yang sudah seperti itu harusnya nggak bisa pergi. Kenapa? Karena memang ya tidak wajib. Bukan mana lolos. Dan itu juga waktu itu diikutkan ke kloter kami lebih dulu pulangnya. Mereka didahulukan pulangnya. Dan kapanan dan kloternya nanti. Jadi Bapak Ibu coba dibayangkan ya, coba dibayangkan. Betapa saya waktu itu merasa nanti namanya perang sabil harus dia coba bayangkan jemaah sudah masuk semuanya si bapak itu Indonesia buat sama saya terakhir ini pesawat mau pergi mau berangkat pas petugas aja di mana tiketnya ini bukan yang hari ini kemarin yang saya saya bingungnya teh lama normal anu sehat dan saya sudah dikantor oke dan ada petugas bisa keberangkatan berikutnya ini kan temu itu aku kumaha angkat cara pesawat dia kumaha dua anunya abi caranya dia berangkat kalau saya tinggal di sini berarti nggak berangkat saya akan gitu ya Allah ya Rabbana ya Allah ya begitu loh ini kumaha begitu terus kontak-kontakan sama ada yang kenal di petugas Saudi Arabia lain alhamdulillah bagus udah saya kontak aja di bagian itu ngobrol hanya di lobby di Monaco alhamdulillah si bapak yang dua ini bisa pergi bisa berangkat meskipun si tiket udah angkat ya ternyata ya Allah ya mana karena minggu hari menuju pas mau berangkat itu deg-degan kepada lu kedua ketilu masalahnya ayah abi kerencangan
saya nemenin di sini, saya bakal tinggal pesawat. Kalau saya pergi, bawa orang bagaimana? Yang notabene sebetulnya bukan jemaah asli Kota Bandung yang bareng bersama-sama dari sini, bukan. Tapi karena titipan ketika mau pulang. Terpanggilnya kayak kita. Tapi kan kita sebagai petugas kloter harus tanggung jawab. Baik Bapak Ibu. Ya, mohon maaf. Yang pertama, cara agar kita bisa memelihara kemakmuran haji kita, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Nah, gitu. Itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 139 1200. Apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik kamu sekalian, manasik haji atau frensek, terus memilih tanah air, ya, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka seringlah kalian mengingat Allah sebagaimana kalian dulu sering menyebut-nyebut nama nenek moyang kalian. Karena dulu tradisi di Arab itu, Bapak Ibu, sangat membangga-banggakan leluhurnya, sangat membangga-banggakan nenek moyangnya, sehingga sering disebut nenek moyangnya. Bahkan pernah ada satu kisah, Abu Bakar As-Siddiq diejek, dihina oleh salah seorang kafir Quraisy, dihina istrinya, dihina anak-anaknya. Gak apa-apa, Abu Bakar As-Siddiq tidak marah. Tapi ketika dihina nenek moyangnya, ketika dihina leluhurnya, langsung emosinya muncul. Abu Bakar As-Siddiq kemudian sampai membalas, menghina kepada orang tersebut. Dan Nabi pada saat itu menegur kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu saking tradisi di Arab itu sering membanggakan dan menyebut-nyebut nama leluhurnya. Sehingga Allah juga menyatakan tadi dalam ayat Al-Quran, dalam firman-Nya, setelah kalian selesai menunaikan rangkaian ibadah haji, maka sering-seringlah kalian mengingat Allah. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian sering menyebut nama leluhur dan nenek moyang kalian, aw asyadda dzikra, atau lebih banyak lagi. Ya, jadi itu ya kepada ibu sekalian yang berbahagia, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengingat Allah. Zikir bagaimana cara ini? Zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang sifatnya disebutkan dengan lisan kita, itu juga zikir. Contoh, subhanallah berapa? 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali, atau juga menyebut zikir la ilaha illallah 100 kali, itu juga zikir tahlil, itu juga zikir. Itu zikir lisan. Ada juga zikir yang baik untuk kita ucapkan karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan. Ya, kemudian thaqilatani 'ala mizan, sangat berat timbangan amal kebaikannya kelak di akhirat. Wa habibatani 'ala rahman, dan sangat disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa zikir itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika seseorang sering berzikir dengan zikir itu, maka dia berat timbangan pahala amal kebaikannya kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, akan disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Nah, begitu. Itu contoh zikir yang disebutkan, Bapak Ibu ya, contoh zikir yang disebutkan. Ada lagi doa Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada lagi doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu. Itu contoh zikir yang disebutkan dengan lisan kita. Hanya Bapak Ibu, kami zikir kena pas tempat kenanya. Ulah demikian kak suami ibu teh menuju rada panas tiris, mulia panas tiris. Cik ibu teh cimpa ulah pikiran dua abdi sana. La ilaha illallah. Ya, ibu, ibu teh ngarep bapak buru-buru. Jadi harus tepat. Zikir itu harus tepat, tempatnya di mana? Jangan sampai karena yang sedetik si bapak ada ibu zikir. Biasalah si ibu atau si bapaknya salah. Jadi harus pas. Dan kalau sedang zikir itu boleh bercakap-cakap juga. Maksudnya bercakap teh pamain naros di warna lah, ulah bikin sombong.
Pas lagi zikir mudah-mudahan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pak, punten beda tak usah berharap. Subhanallah, subhanallah. Lah gitu. Dijawab itu tak biasa. Oh, punten sekedar. Oh, ingetin tahu sarapan dan sarapan. Oh, turun Pak, pas dia zikir. Mana gitu. Ulah zikir. Bacur laras dijawab. Dan zikir itu juga kalau yang ada hitung-hitungannya dari Nabi contohkan itu disesuaikan. Kata Nabi 33. Tapi ada juga zikir yang memang sebanyak-banyaknya lebih bagus tanpa ada hitungan. Nah, karena tidak ada ibadah yang dilakukan lebih banyak lebih baik selain zikir. Kalau sholat yang rakaatnya sudah pasti, boleh nggak diperbanyak rakaatnya? Tidak bisa. Subuh 2 rakaat ada berjam-jam 4 rakaat, nggak bisa ya. Bisa 4 rakaat ya tak dulu jadi ringkas 2 rakaat bisa ya bisa karena ini sesuatu yang sudah pasti. Tapi kalau zikir semakin banyak dilakukan maka semakin baik. Meskipun ada orang yang ikut 100 kali, 200 kali, pokoknya mah semakin banyak semakin baik insya Allah zikir itu. Ya itu zikir yang diucapkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada juga zikir yang tidak diucapkan. Hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga zikir. Begitu. Hanya biasanya sulit untuk bisa sampai ke tingkat ini untuk antar orang-orang bangsa kelas-kelas kita yang belum sampai pada tingkatan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita masih diantarkan, betul Bapak Ibu? Harus diantarkan dulu dengan zikir-zikir yang tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini nyetir di jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, 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 gitu ya. Kemudian alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Jadi dengan mengantarkan seperti itu, misalnya kita akan ingat kepada Allah gitu. Saya tanya Bapak Ibu, ayat dijami anu menuju zikir apa makan? Mau ya? Kenapa? Di sebuah ayo mana? Ya, nggak ada. Pasti sedang zikir itu hatinya lembut, betul Bapak Ibu? Ingatannya kepada Allah, sama sentak-sentak. Tapi kalau yang nggak zikir, yang sedang tidak zikir, peluang untuk marah dan emosi ada. Nggak ada? Ujungnya nyetir macet, rusuh di buru waktu, begitu. Tidak cuma dengan pemerintah dengan gawe misalnya. Jadi cari tinggalkan pemerintah, jenang kata kota sudah profesor doktor dan ahli teknologi, begini kieu, baru ini dengan macet, ada drama ya. Karena apa? Dianya dalam kondisi tertekan. Harus tepat waktu misalkan sampai jam 8, hari dia udah pergi jam 6 berusaha, tapi macet pisah. Macet sama rugi-rugi nah aku pawai versi, nah ya, sehingga tawar-tawar ya, terus kayak jadi rugi-rugi. Kemudian muncul emosinya. Jadi kalau emosi yang keluar, nanti yang keluar kata-kata dari mulutnya bukan kata-kata yang dikir, tapi kata-kata kotor mungkin. Ngomong-ngomokan, ngomong kasar, misalnya ulah dari. Nah, ini seperti itu. Ya. Jadi itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, cara untuk memelihara kemakmuran hati kita. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dengan zikir yang diucapkan dengan lisan kita maupun dengan zikir yang dalam hati kita. Hanya biasanya untuk sekelas kita belum bisa langsung ujuk-ujuk emutan hati dengan Allah langsung mantan tanpa didahului dengan zikir gitu ya. Kalau orang-orang tertentu yang sekelas sudah makrifat, mohon maaf saya ambil contoh misalkan yang masih ada sekarang. Habib Umar bin Hafid misalkan ya begitu. Beliau itu udah tipikalnya sudah diamnya saja juga sudah terus berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, cara agar kita bisa memelihara kemakmuran hati kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia adalah perbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penting. Sekali lagi, perbanyak istighfar dan mohon ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya kita kondisi sedang di tanah suci dengan di sini beda, betul Pak? Sok di tanah suci Magara ayeuna, saincak teh ke masjid, bersolat berjamaah, kemudian baca Al-Quran, kemudian pulang makan istirahat. Ke masjid lagi pulang makan, terasa itu muter. Alurnya seperti itu betul, sehingga kita relatif terpelihara, ya hati kita terpelihara, perbuatan kita terpelihara dari melakukan dosa dan pelanggaran gitu. Kenapa? Karena suasananya mendukung seperti itu. Ketika pulang ke tanah air, Bapak Ibu kembali ke habitatnya masing-masing. Beres deh. Oh, boleh ke habitat. Anu damel dirinya lingkungannya
seperti itu. Anu dinas dari panitia lingkungannya seperti itu. Maka peluang untuk kita melakukan lagi kesalahan dan dosa terbuka dengan sangat lebar. Dengan kesibukan pekerjaan, kapung kurban menuju di Mekah, menuju di Madinah, sebelum azan berkumandang juga sudah siap-siap. Laras ya? 2 jam sebelum waktu zuhur kita sudah ada di Masjidil Haram. 1 jam sebelum waktu asar kita sudah ada di Masjid Nabawi. Begitu seterusnya. Saat azan subuh jam 2, jam 3 terus lebat ke Masjid Nabawi, terus lebat ke Masjidil Haram. Ketika di sini karena disibukkan dengan pekerjaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ada lohor, misalkan begitu. Duh, kalau pada melatih nah, dia kata ngeprint dulu, saya kata gitu. Akhirnya berjamaah ke bagian. Pas tanya, aku siapa aja mama? Saya ya lohor, makanya waktu lalu ya. Jam setengah dulu ya, ya kan ya lohor. Sehingga kalau lohor jam setengah dulu, asa kalian biar suatu lohor teh. Yang tilu langsung sah dulu, mau nganari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di, ayo mah kalian kena cek lagi. Lohor teh asa deui, nyanyi ada sholat lohor lagi setengah dulu. Kalau yang sholat duhurnya awal waktu tadi jam 12 kurang sekarang kurang 10 ya. Iya, atau enggak 40 betul, kurang 10 menit. Ya, jeda waktunya kan lama. Jadi ketika ada asar teh mau namanya kayaknya asar lama. Tapi kalau sholat duhurnya baru jam setengah 3, ya tuh terasa sebentar ya. Nah, jadi gitu. Jadi yang kedua, apa yang kedua tadi? Berbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita pulang dari tanah suci kembali ke tanah air, maka kita kembali ke habitat dan juga kembali rutinitas kita dilakukan. Sehingga peluang-peluang untuk tadi mungkin jadi sholat, jadi tawaf, berjamaah, yang keburu berbeda halnya. Kan gitu kan yang pada malam harus ya. Pak Haji Ai dan Ibu di situ dari hutan warung kan, hutan warung nikmat ibadah, tuang istirahat, ibadah, tuang istirahat, gitu kan sami. Pak Agus oke sami, Pak Agus dengan hutan pada malamnya, gitu mah. Jadi merdeka pisan, sami aja kan, cuma berarti nikmat pisan. Mana baginya dengan hutan pada malam, itu nih ibadah, tuang istirahat, ibadah, tuang istirahat, betul ya? Iya. Kalau sudah kembali ke sini ke habitat, ya bercengkrama. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. So, disinilah lihat lagi supaya dosa kita kita ada hari per hari kita harus sudah hari kita sudah pada dirinya harus tahu dulu bahasa kamar yang ini dijawab bapak dia di mana oke sarua karena ceramah kita bener nyari salah. Tapi kalau karena itu berarti sabi yang udah hadir. Minimal ada yang bisa kita bawa ketika ditanya itu. Oh, tadi kabar kita pada dirinya nggak demikian. Cara untuk memelihara kemakmuran haji kita. Yang pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering-sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, terakhir ini, yang ketiga. Yang ketiga adalah ini sesuai dengan sabda Rasulullah ketika menyampaikan apa tolok ukur haji mabrur. Tolok ukur haji mabrur itu adalah memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Nah, ini penting. Dipupuk itu nggak bisa otomatis, tapi perlu dipupuk. Sebagaimana akhlak, punten Bapak Ibu, akhlak itu definisi akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Itu definisi akhlak. Sekali lagi, akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Kita akhlak. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Contoh, di papa dia jeduk ditajong, langsung kancing coplok. Coba ya, kancing coplok. Itu akhlak bukan? Akhlak. Akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Akhlak yang buruk. Tapi akhlak. Ya. Terus itu karek sadar gitu. Sudah jalmi. Ini sudah jalmi. Astagfirullahaladzim.
gitu. Berarti yang kedua ini belum menjadi akhlak karena dia dipikirkan dulu, itu dipertimbangkan lebih dahulu. Isim najus jami jadi dirubah jadi astagfirullahaladzim. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena kita jawab tadi. Itu juga. Tapi kalau spontannya itu langsung tanpa dipikirkan dulu, tanpa dipertimbangkan dulu, pas begitu kita justru langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Nah itu juga akhlak, tapi itu akhlaknya lain. Karena ketika mendapatkan musibah, dia langsung pikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut Allah. Dan dengan begitu maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Nabi, tidaklah seseorang yang ditimpa musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada juga yang sudah ditambahkan doanya, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada kami dari musibah yang ditimpakan dan gantilah dengan yang lebih baik dari apa yang menimpa kami. Gitu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu, caranya adalah sekali lagi memiliki kepedulian sosial itu juga sangat perlu dipupuk, dan termasuk bagian dari memelihara kemakmuran ibadah haji kita adalah lisan kita harus dijaga. Ini penting, lisan harus dijaga. Jangan sampai di haji tapi sangat suka mengeluarkan kata-kata kotor, sangat suka mengeluarkan kata-kata yang berpotensi melukai perasaan orang lain, sangat suka mengeluarkan kata-kata yang berpotensi untuk membuli orang lain. Itu nauzubillah dari. Karena kata Nabi, salah satu ciri dari kemakmuran haji adalah thayyibul kalam. Thayyibul kalam itu artinya ucapannya nyaman untuk didengar. Kata-kata yang keluar dari lisannya enak untuk dikonsumsi oleh orang lain. Misalkan dia atau kita ngobrol, si Pak Eka kemana? Besok cerah siapa Haji Teddy? Oh, alhamdulillah, siapa Haji Teddy marawasen teh, banyak pernah teh nyaman, gitu kan Pak? Seperti itu. Tapi jangan sampai seperti ini Pak. Sok benar, bu, lagi ngisi Bapak Eka mah, jangan ngobrol teh, jelekit karena hati mau dikuatkan, tapi kayaknya cari bohong, ngeri, gitu kan? Seperti itu, kalau seperti itu berarti dia adalah thayyibul kalam. Dan biasanya itu berawal dari apa? Hati dulu. Kalau hati seseorang bersih, maka biasanya kata-kata yang keluar dari lisannya juga relatif nyaman. Kalau hatinya kotor, maka kata-kata yang keluar dari lisannya juga bisa kata-kata yang menyakitkan. Saya ambil contoh. Kayak Jalmi, anu hatinya bersih, kemudian lisannya juga sudah bersih. Berbeda dengan orang yang hatinya kotor, sehingga kata-kata yang keluarnya juga berpotensi melukai perasaan orang lain. Ada orang yang misalkan gini, lu ayah udah terminat, Pak Agus saya Pak Agus saya. Pak Agus, Pak Agus cadas, gak kasih berlian. Pak Agus, kemudian Pak Jajah, Pak Jajah ayah. Jadi ada disebabnya anu kasebat dina namina dia dongeng dia sing atoh. Dia jadi pelaku dina dongeng. Pak Agus, kemudian Pak Jajah, kemudian satu lagi Pak Teddy lah, Pak Haji Teddy. Saur Pak Teddy ngobrol sama Pak Jajah dia. Pak Jajah, abi marasak ningali Pak Agus, nah orang gitu, Pak Agus masih tinggali jamaningge kamasihnya berjamaah getol, pernah kakantun. Terus orangnya dermawan. Pami Ramadan, pam seringnya masihan takjil Pak Agus. Pokoknya mah luar biasa. Eta nanti namanya gentos mobilna oge buat enggak. Cikene kemarin Portugal enak Pak mobilna oge. Tuh, gitu kan? Nah, Aisyah Pak Jajah teh, nabi kisah nih, kemana mah hasad dari Pak Agus mah. Itu dah ajalnya teh bager, lisannya sangat santun, kemudian juga rezekinya juga berkah gitu. Kelah urang doakeun mudah-mudahan hiji waktos saur Pak Jajah teh ka Teddy hiji waktos urang biasa diajak naik mobil Alphard Pak Agus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah itu eta dami lamun hatena bersih sehingga lisan yang keluar, kata-kata yang keluar dari lisannya juga nyaman dan menenteramkan. Aya deui ieu mah kakangina namina paroret. Nah aya disebut budaya ieu. Kalau kita contoh goreng gimana? Paroret mah daya jangan lihat budaya paroret. Tapi dia disualap Islam benar. Tapi agama Islam. Sami ya oke.
cek Pak ieu teh sahur Pak Teddy teh ka Robert. Abi resep nyari Pak Agus. Nah, kumaha gitu? Ya tinggal masuk atuh ke Robert saksian. Pak Agus mah jeung geuning santur orangnya teh. Kemudian juga rezekinya juga berkah. Kalau Ramadan yang paling sering memberikan takjil ke masjid. Kemudian juga kalau ada orang muka terdapat anu aya kesulitan sehingga dia cepat membantu gitu. Masa punya Pak itu mah. Ya, itu mobilnya juga kemarin baru foto sekarang ganti sama Alfa. Buat cik Robert, saya apa? Kita nyicil di mana? Beda nggak Pak itu? Beda. Kalau yang bersih hatinya, lisan kata-kata yang keluar dari lisannya juga nyaman, enak, saling mendoakan. Si Pak Robert itu sama kotor hati. Nah, yang belum ini. Saya ada nyicil, kita dari rumahnya. Tapi itu bukti bahwa yang namanya memelihara lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain itu sangat penting. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia. Terakhir kesimpulan cara merawat atau memelihara kemakmuran hati kita. Yang pertama, perbanyak zikir. Yang kedua, sering-sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Kemudian yang keempat, menjaga lisan supaya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan kata-kata yang berpotensi melukai perasaan orang lain, tetapi hendaknya mendoakan, tentram, saling mendoakan, saling bersilaturahmi dan lain sebagainya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian berbahagia. Secara awas waktu stos tabur salapan langkung 30. Pas ya teman. Hapunten Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri. Jadi kalau memberikan tausiah itu sebetulnya menasihati diri sendiri juga ya, menasihati diri sendiri. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan kita semuanya bisa mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kita sehingga kemakmuran ibadah haji kita bisa terpelihara. Kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang dari waktu ke waktu terus semakin baik dalam akhlaknya, semakin baik dan meningkat dalam ibadahnya, juga semakin santun kepada sesama, kemudian ahli silaturahmi dan ahli thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Terakhir, mari kita itu di ketumbuhan doa ada. Terakhir foto bersama. Oh iya siap. Baik Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita mau pantun ada kira afdol ya. Pantun lah ya. Pantunnya mengemut lah pantunnya. Pantun kalau mutar kurang ya. DPRD Kota di Jalan Sukabumi. Makan mie di Jalan Pungkur. Mari kita jaga silaturahmi agar ibadah haji kita terus mabrur. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh di bawah kaki kebesaran-Mu, bertekuk lutut di bawah naungan rahmat-Mu, memohon ampunan, rahmat, petunjuk dan ridho hanya kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di salah satu tempat yang Engkau berkahi ya Allah di Masjid Pusdai Jawa Barat untuk melaksanakan acara silaturahmi. Jadikanlah acara kami pada saat ini sebagai bagian dari ibadah kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami pernah bersama-sama untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ibadah haji kami sebagai ibadah haji yang mabrur di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami juga mendoakan pada saat ini saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh-Mu menghadap kehadirat-Mu ya Allah.
Mudah-mudahan mereka semuanya ada dalam curahan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, dan mereka semua dijadikan ahli surga. Ya Allah ya Rabbana, kami juga memohon dan meminta kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang diberikan ujian oleh-Mu berupa sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada mereka semua ya Allah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau biarkan satu dosa pun pada kami kecuali Engkau telah mengampuninya. Janganlah Engkau biarkan satu aib dan celah pada kami kecuali Engkau telah menutupinya. Dan janganlah Engkau biarkan satu problem dan kesulitan pada kami kecuali Engkau telah memberikan solusi atasnya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rabbana, jika satu saat ajal datang menjemput kami, maka jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Ala Allahi tawakkalna wa ilaihi masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri yang hari ini mewakili daripada alumni KBIH Pusdai tahun 2019. Alhamdulillah Pusdai telah memfasilitasi kami dengan menyediakan tempat dan kami terjalin komunikasi antara alumni yang sudah diberangkatkan dari KBIH Pusdai. Ya, terima kasih juga atas bimbingannya kepada Bapak Ustadz Dendi yang sudah membimbing kita dari mulai awal bimbingan kita di Pusdai sampai kita membersamai kita berangkat ke sana sampai kita kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kebaikan Pak Ustadz Dendi hanya Allah yang membalasnya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih juga kepada pengurus, semua jajaran pengurus yang begitu merespon ketika kita berkeinginan menempati di ruangan ini. Alhamdulillah fasilitasnya sudah memadai dan mencukupi, juga tak lupa diberikan dengan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Semoga kedepannya KBIH Pusdai akan semakin lebih maju, semakin berjaya dan bisa memfasilitasi kita di antara ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pas. Ya bebas. Sebanyak-banyaknya. Giginya kelihatan senyum. Gak mau. Ampun.